Oke, halo rekan-rekan traders ya. Kali ini izinkan saya untuk membahas yang isu sedang hot saat ini ya, yang lagi hot-hotnya saat ini yaitu tentang financial planner yang lagi ada kasus nih ya. Lagi hot di Twitter, Instagram, apa bahkan juga di YouTube juga sudah banyak yang bahas. Oke, tapi saya tidak akan membahasnya dari sisi yang sudah dibahas orang tentunya. Saya akan membahas dari knowledge yang saya tahu. Oke. Oke, financial planner. Financial planner itu apa sih? Ya kan, bagi Anda yang belum familiar, simpelnya begini. Financial planner itu kalau Anda ke rumah sakit, ya Anda ke rumah sakit, nih Anda punya keluhan nih ya, di badan Anda ada punya keluhan, Anda ke rumah sakit, datang, tapi kan nggak tahu nih sakit apa. Nah, biasanya kalau mau langsung ke spesialis kan, ya bingung juga spesialis apa, paru kah, spesialis penyakit dalam kah, kan kita nggak tahu. Jadi biasanya kita ke dokter umum dulu, simpelnya seperti itu. Jadi financial planner ini men-screening dulu nih, mapping dulu. Apa sih keluhannya, apa sih keinginan finansial Anda, apa keluhan finansial Anda, masalahnya apa. Terus kalau nggak punya masalah finansial, apa keinginannya sampai harus menemui financial planner untuk dibikinkan mapping planning ke depannya seperti apa seperti apa seperti apa. Nah, gitu loh. Jadi financial planner itu simpelnya kalau di bidang kesehatan dokter umum ya. Jadi kita ketemu dulu nih, kita ceritakan ke dia bla 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 bla, mapping dulu kondisi keuangan kita seperti apa, punya aset apa, rumah apa, punya utang atau enggak, terus impian kita maunya gimana, ya kan, goals kita apa, goals finansial kita apa. Nah, nanti baru dibikinkan ibaratnya roadmapnya seperti apa nih, petanya ini Anda harus kemana 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 kemana, tapi tentunya harus di profiling dulu nih, orang ini harus di profiling dulu. Simpelnya kan begini, kalau dokter mau kasih obat dia kan akan cek dulu nih orang ini, gulanya punya nggak, ada penyakit gula nggak, ada tekanan darah tinggi nggak, terus kolesterolnya gimana. Lah kan nggak bisa sembarangan kasih gula, jadi harus di profiling dulu nih orang nih. Ya, itu yang namanya risk profile ya, penilaian atau kesimpulan atas kemampuan kesedia investor untuk menanggung suatu resiko investasi. Ya kan? Ngasih obat kan ada resiko, ada efek sampingnya, kan seperti itu. Jadi kita profiling dulu, harusnya seperti itu. Financial planner di mana-mana kalau yang benar mah begitu. Ya, pasti ada risk profile-nya. Pasti. Ya kan, teman-teman saya juga banyak yang saya ada kenal beberapa financial planner, ya kan. Jadi mereka pasti risk profile dulu ya. Nah, risk profile itu mungkin Anda sudah sering dengar ya kan. Ada yang namanya konservatif, moderat, ya kan. Ada juga agresif, ya kan. Seperti itu. Nah, apa sih konservatif itu? Simpelnya kalau bicara investasi, dia akan pilih yang pasti-pasti aja atau yang umum diketahui oleh banyak orang, misalnya deposito, properti, simpelnya gitu. Kalau disuruh misalnya, lu tahu reksadana nggak? Gua nggak mau, yang gitu-gitu gua nggak ngerti deh. Nah, gitu loh, ya kan? Lu tahu ori nggak? Nggak, apalagi itu nggak deh. Gua nyantai aja, udah taunya deposito mau beli properti, udah beres, gitu ya. Nah, moderat ini orang yang pingin tahu, ya, pingin belajar, mau belajar. Jadi sebagian sebagian aset dia gunakan untuk mempelajari jenis-jenis investasi baru yang belum dia pernah ketahui sebelumnya. Seperti itu moderat. Jadi sudah berani menanggung resiko sedikit. Oke? Seperti itu. Nah, ada lagi agresif. Agresif ini cenderung mengambil resiko tinggi. Ya. Jadi dia sebagian besar menempatkan dananya di aset-aset yang punya resiko tinggi. Saham contohnya ya, saham itu resikonya tinggi ya, tinggi sekali resikonya. Kalau Anda searching-searching di Google saham gitu ya, terus nanti ada muncul yang jelek-jelek beritanya. Nah, itu resikonya seperti itu tuh. Wah, ngeri ya. Oke. Nah, sedikit saya cerita dulu. Ketika saya masih kerja di salah satu sekuritas ya, yang syukurnya nasabahnya banyak seperti itu. Dan biasanya orang yang datang ke sekuritas itu langsung saya profiling dulu. Langsung saya profiling dulu. Kenapa? Karena paling tidak nanti ujung-ujungnya setelah akunnya jadi, mereka akan tanya kan kepada saya, "Hat, beli saham apa nih bagusnya?" Kan gitu ya. Saya pasti profiling dulu. Nah,
Umumnya yang datang ke kantor, yang datang mau buka akun belajar saham, itu jarang sekali yang konservatif. Jarang, jarang. Seperti itu. Ada beberapa, tapi dari omongan di awal saya udah langsung ambil kesimpulan ini orang konservatif. Mau belajar saham pun paling dia akan taruh dananya minim. It's okay, buka akun it's okay, no problem. Seperti itu. Tapi biasanya ujung-ujungnya akunnya setelah jadi tidak akan diisi uang. Tidak akan diisi dana. Seperti itu. Ada yang ngisi tapi ibaratnya, ya ibaratnya kalau dilihat orang ini punya aset, katakanlah 10 miliar gitu ya. Ya paling dia ngisinya 10 juta di akunnya. Anda bayangin 10 miliar asetnya ngisi 10 juta. 10 jutanya habis diisi dibelikan Telkom 1 lot. Tak udah dibiarin tas. Gitu. Itu ujung-ujungnya konservatif. Karena ibaratnya mereka udah karakter mereka seperti itu. Gitu loh. Karakter mereka itu memang seperti itu. Tapi ketika terjadi penipuan investasi apa segala macam, Anda coba deh ngobrol sama orang-orang yang kena tipu investasi bodong. Anda coba profiling mereka. Anda coba tanya, sebelum kena cebur di sini, mereka tuh investasinya apa? Ujung-ujungnya pasti kebanyakan properti deposito. Seperti itu. Sama seperti kerabat saya, sama persis. Dari saya kecil sampai saya kuliah, saya tahu dia itu konservatif banget. Yang dia tahu cuma deposito, tanah, rumah. Udah, deposito, tanah, rumah, ruko. Udah itu doang. 2004 saya hancur di saham. Dia nasihatin saya. Saham itu bukan mainan untuk anak muda. Kamu nggak ngerti apa-apa pasti ditipu. Aku aja nggak pernah main saham. Kerabat saya, ya, keluarga. Ya, saya iyain aja. Terus 2008 gantian dia yang telepon saya. Ini reksadana saya turun banyak loh, 20% lebih tahun 2008. Bagusnya diapain ya? Saya cuma jawab baca koran, saya nggak ngerti apa-apa. Tak jawab begitu aja. Lah kan bukannya dia yang dulu bilangin saya seperti itu. Kamu tahu apa? Ngerti apa soal saham? Kenapa sekarang 2008 dia minta advice ke saya? 2008 krisis global, dia punya reksadana saham. Nah, nilainya turun 20% lebih. Saya tanya, belinya kapan? Baru 6 bulan yang lalu. Dalam hati saya, mantap. Ya kan? Belinya di mana? Oh, lewat bank ini. Oh, lah kenapa bisa beli reksadana? Saya tanya. Itu yang kerja di bank kenalan itu. Oh, ya sudah. Jadi saya nggak bilang reksadana itu investasi bodong. Enggak, cuma maksud saya ketika orang konservatif itu loss terhadap suatu jenis investasi yang baru dia kenal, loss gede, itu biasanya dia pingin belajar di sana itu bukan karena dia pingin, tapi dia merasa kenal seseorang, dia nyaman dengan orang itu. Seperti itu. Ya kalau saya kan waktu itu cuman apa ya? Ya remahannya rengginang. Sama seperti sekarang pun dia akhirnya kena lagi di reksadana menanam padi aset manajemen, menanam padi aset manajemen. 6 miliar dia taruh sana. Dan sampai sekarang settlementnya adalah 20% cash dikembalikan, kemudian 30% diperjuangkan, mudah-mudahan marketnya naik, yang 50% anggap hilang. 6 miliar. Terus ada lagi di investasi di PT USU Sekuritas, ya. Ini semua saya samarkan namanya. Kena juga 6 miliar di sana. Itu masih tidak jelas lagi penyelesaiannya gimana. Cuman katanya dicicil. Dicicilnya gimana? Sampai kapan? Per bulan berapa cicilannya? Ya kan? Itu ya, Anda searching di Google deh. Itu ada tuh ya. Dua itu. Jadi orang pun bertanya, loh, kerabat kamu bisa kena di dua itu. Nggak tanya ke kamu dulu kah? Ya siapa saya ini siapa? Nggak pakai dasi, necis juga enggak, pengangguran iya, nggak punya titel kerjaan, kartu nama nggak punya, profesinya apa nggak jelas, ya kan? Kenapa dia mesti tanya saya? Orang-orang seperti kerabat saya ini, kerabat saya loh ya, bukan saya menjudge semua orang konservatif begitu, tidak. Orang-orang yang seperti kerabat saya ini sifatnya karakternya adalah konservatif. Dia lebih senang dengan apa yang terlihat di tampilan. Ilmu nomor 2 bagi dia. Rasa trustnya dia itu dibangun dari penampilan. Bahaya. Itu. Harusnya kan jangan menilai buku dari covernya toh. Ini enggak, covernya dulu yang dinilai. Seperti itu. Nasabah saya juga banyak yang konservatif, tapi mau belajar
Seiring berjalan waktu, ya biasanya yang mendekati usia-usia pensiun atau mempersiapkan pensiun, biasanya di perusahaan-perusahaan migas itu kan, ya saya sukanya perusahaan migas asing itu yang mereka mengajarkan ke karyawan, kalian kalau pensiun mesti gimana gimana gimana. Itu diajarin. Nah itu sama seperti mengundang financial planner datang ke kantor ngajarin, tapi you orang kalau mau ke saham belajar sendiri ya. Channelnya ada, ini cuma dijelasin. Nih, lu orang harus buka di sekuritas dulu, gini, 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 gini. Tidak ada keterikatan dengan si financial planner ini, nggak ada. You orang kalau mau beli obligasi, you orang kalau mau beli reksadana, datang ke tempat ini, seperti itu. Nah, orang-orang inilah yang datang ke saya, Hat, saya mau buka account, ajarin dong tentang saham, saya ajarin, seperti itu. Awalnya konservatif, seiring berjalan waktu, knowledge bertambah, mereka agak geser sedikit jadi moderat, seperti itu ya, agak geser jadi moderat. Ada juga yang sampai sekarang dari konservatif jadi moderat menjadi agresif, ada, tapi sedikit. Ya, tapi sedikit, tidak banyak. Ya, tidak banyak. Seperti itu. Jadi makna dari apa sih konservatif, moderat, agresif itu karakter sebenarnya. Karakter. Saya dari lahir agresif. Saya dari lahir agresif, ya kan. Lawang saya menganggap buruh saya ini sebagai kasino yang legal kok. Udah nggak usah ditanya seberapa agresifnya saya, ya kan. Latar belakang saya itu dari dunia apa, udah nggak usah ditanya. Saya dari lahir agresif, seperti itu ya. Jadi itu tadi kalau kemudian untuk aset itu sendiri cuma terbagi menjadi dua ya, biar Anda tahu, hard asset dan liquid asset. Hard asset itu ya seperti properti, rumah, tanah, kos-kosan apa segala macam, hak paten, bisnis itu hard asset yang ibaratnya tidak bisa hari ini jual langsung terima duitnya, nggak bisa. Hari ini jual langsung laku itu belum bisa. Ya, sedangkan liquid asset itu ya seperti emas ya, deposito, ya kan. Anda mau cairin bisa reksadana, obligasi, saham. Itu liquid aset. Jadi aset itu cuma sebenarnya terbagi jadi dua ini doang kok karakternya. Ya dilihat dari seberapa liquid dia dalam hal pencairan. Jadi sebenarnya saham itu masuk ke dalam jenis aset memang beresiko tapi liquid. Kapanpun Anda jual selama pasarnya buka, Anda jual ada yang beli. Ya, kecuali saham gocapan. Mau jual di 49 nggak bisa, ya kan? Kecuali Anda jualnya di Sabtu sama Minggu. Nggak bisa, uang bursanya tutup kok, kasinonya tutup, gimana mau jual? Ya kan begitu. Atau di tanggal merah, libur nasional Anda jual, ya nggak bisa. Seperti itu, ya kan? Nah, tapi selama pasarnya buka dan bukan saham gocapan, Anda mau jual ada yang beli. Ya, kecuali saham zombie juga. Kadang kan ya, kayak contoh kayak Siantar Top gitu ya, yang pernah saya bahas. Itu lotnya kan kayak nggak ada begitu ya, hantu gitu. Tapi sahamnya naik terus nanti turun gitu ya. Cuman burusanya kan bagus, tapi dari sisi likuiditas parah. Oke, ini tadi ya jenis-jenis hard asset gitu ya, yang biasa ada di orang-orang konservatif itu asetnya banyak di properti. Ya, oke. Saya lanjut. Nah, ini dia. Biasanya orang konservatif itu isi asetnya begini, deposito 45%, properti 45% gitu ya dari total asetnya, reksadana ada dikit mungkin, dikit. Atau dia cuman sekedar tahu taruh duit dikit. Obligasi ada dikit, saham nol. Biasanya begini orang konservatif, ya. Maunya yang fix saja. Reksadana pun bukan di reksadana saham, reksadana pasar uang. Seperti itu. Ya, ini konservatif. Kemudian kalau moderat, dari konservatif menjadi moderat, nah dia agak sedikit kurangin depositonya tuh, ya kan tadinya 45%. Dikurangin dikit ya, jadi sisa 20%, propertinya kurangin dikit juga gitu ya. Mulai taruh-taruh dikit di reksadana, ya kan. Ada coba-coba reksadana saham seperti itu. Ada coba-coba nambah lagi beli obligasi, ya kan. Saham dikit deh, ya kan. Baru ketemu si Hadi belajar-belajar dikit, account baru jadi juga store dikit dulu deh, kan gitu. Ya kan katanya si Hadi suruh belajar mencet-mencet dulu, ya kan. Saham yang dibeli juga ya yang lu seneng deh perusahaannya, pencet aja beli satu lot gitu kan, habis itu dijual, cecek. Oh gitu tuh cara beli, cara jualnya. Biasanya saya ngajarin calon nasabah saya seperti itu. Pak, pencet aja dulu satu lot, sahamnya apa yang perusahaan bapak kenal, bapak suka. Oh iya, biasanya sih umumnya Indofood gitu kan, semua orang pasti tahu lah. Kalau Unilever jarang, karena waktu itu kan harga sahamnya sebelum stock split 40 ribuan gitu ya kan, repot juga satu lot berarti kan 4 juta ya kan. Kalau Indofood di 5 ribuan kan satu lot 500 ribu gitu kan. Pencet pak, nah itu pak udah kebeli, pencet lagi pak, sell pak, jual, isi lotnya satu, tak. Nah begitu pak caranya beli, caranya jual. Ya,
Oh iya ya, gampang ya? Gampang Pak. Oke, silakan lanjut. Nah gitu ya. Sedangkan kalau agresif, agresif itu biasanya deposito ada, properti ada, reksadana sedikit, obligasi sedikit, banyak di saham. Ya, jadi 50% asetnya ada di saham. Orang karakter agresif, nah ini saya kasih tahu ya. Orang karakter yang agresif itu kebanyakan kalau dia nggak sibuk loh ya. Ibaratnya kan kadang kan ada orang sibuk kerja di kantor gitu ya, atau nggak boleh bawa handphone kalau lagi di kantor, nggak boleh terima telepon apa segala macam gitulah ya. Kalau dia nggak seperti itu, orang karakter agresif, dia akan lebih suka gua mencet sendiri, ngapain suruh orang. Gitu loh. Sini gua yang mencet sendiri aja. Rugi-rugi juga gua yang nanggung, untung-untung juga gua yang nanggung. Ya kan? Jadi mending gua mencet sendiri, ngapain suruh orang mencetin. Biasanya begitu. Karakter agresif. Jadi kalau dia sudah datang ke kantor, karakternya kantor mau buka akun, karakternya agresif, udah lu tawarin yang lain, saya tawarin yang lain. Gak mau dia. Pokoknya saya mau mencet sendiri Pak, intinya gitu. Tolong ajarin. Mantap nih ya kan, selevel nih kita kan, background kita sama nih ya, tukang judi. Nggak juga sih. Oke, nah biasanya kalau orang baru itu ya tadi ya, seperti saya bilang, tadi sempat saya singgung beberapa emiten. Nah, yang dibeli apa? Nah, saham itu kan ada indeksnya, udah dikelompok-kelompokin tuh sama bursa efek, udah dikelompok-kelompokin tuh sama bursa efek. Kalau IHSG kan isinya hampir 700 emiten ya. Kemudian ada indeks Kompas 100 ya, kerjasama antara Harian Kompas dengan Bursa Efek Indonesia, seleksi 100 emiten gitu ya. Kebanyakan masih Pak, yang dikit-dikit aja. Oke, Bursa Efek ada keluarin LQ45, isinya 45 emiten yang paling liquid. Nah, ini pertanyaan ini juga sama datangnya kepada kasus Jiwasraya. Kenapa saham-sahamnya bukan saham-saham yang liquid? Kenapa saham-sahamnya yang tidak terlalu liquid gitu loh, ya kan? Nah, kali ini kejadian pada financial planner itu ada loss di satu saham sama tidak liquid ujung-ujungnya sekarang, dan itu tidak termasuk LQ45, dan parahnya lagi itu baru IPO gitu loh. Kenapa? Itu kan yang dipertanyakan orang. Kenapa orang yang butuh bantuan kesehatan ini datang ke dokter butuh bantuan kesehatan, terus dia ibaratnya, oh saya nggak suka makan daging ini dok, soalnya saya jaga ada asam urat. Oh ya, dikasih obat keras yang ibaratnya bahaya nih kalau orang yang minum obatnya ada penyakit asam urat. Dikasih obat keras, jebret. Gampangannya orang konservatif dikasih saham gak liquid, lah gendeng tuh. Oh dikasih saham LQ45 aja belum tentu dia bisa nyaman tidur orang konservatif. Ini dikasih saham baru IPO, terus ibaratnya harga udah mahal, nanti saya akan bahas mahal dari mana, disuruh beli. Bukan disuruh beli, dibelikan. Kalau berdasarkan video-video yang beredar loh ya. Karena kliennya tidak bisa mencet sendiri katanya. Tiba-tiba saham itu sudah ada di account sahamnya gitu loh. Sedangkan dia mau mencet sendiri katanya dilarang, nggak bisa. Hanya bisa dipencetin sama si divisinya financial planner inilah, kan kacau. 45 emiten terlalu banyak, kecilin lagi. Ada IDX 30 emiten yang ibaratnya top kapitalisasi besar yang ada di Bursa Efek. Ya Telkom, Mandiri, BCA, Unilever, ICBP gitu-gitulah ya. Nah, untuk pemula biasanya saya saranin udah Pak, main-main di LQ45 sama IDX 30 aja Pak. Toh Bapak juga akan merasa nyaman karena Bapak tahu perusahaan itu siapa, seperti apa, ya kan, juga bukan perusahaan yang asing didengar di telinga gitu kan. Jadi waktu beli terus nyangkut, ya udahlah Pak, toh cuma beli 1-2 lot ya nggak apa-apa lah. Nanti kalau harganya diskon banyak tinggal beli lagi Pak. Gitu ya. Biasanya kalau sama orang-orang baru saya begitu. Ya, enjoy aja dulu deh Pak, fokusnya enjoy dulu, belajar mencet dulu, profit nomor 2, nomor sekian. Nah, seperti itu. Itu biasanya enak banget, smooth masuknya, happy gitu loh. Ibaratnya mungkin 2 bulan lagi dia datang, aduh tempo hari saya kepencet beli Unilever loh aduh, lah terus Pak turun harganya, iya turun, nah jadi gimana Pak? Ya nggak apa-apa saya beli lagi gitu kan. Fun gitu loh, fun. Bukan kayak kasus ini kan semuanya pada sibuk menuntut si financial planner. Kenapa ya? Karena yang dibeli sahamnya gak jelas. Nah ini saham-saham yang ada di
Ini LQ45, ini IDX 30. Ya, Anda lihat ini sebenarnya IDX 30 emitennya adalah yang dari LQ45, tapi dipilih yang berdasarkan sektoral dan ibaratnya kapitalisasinya besar. Jadi ini adalah emiten-emiten perusahaan-perusahaan yang Anda sudah tahu produknya. Udah nggak perlu dipertanyakan lagi lah dia jualannya apa. Udah tahu semua gitu ya, bisnisnya apa gitu. Nah, kalau si saham Look ini, lah saya aja nggak tahu dia bisnisnya apa gitu loh. Saya aja nggak tahu dia bisnisnya apa. Ya kan? Saya nggak tahu bisnisnya apa. Nah, sedangkan kalau orang yang jadi member saya, artinya kan dia, asumsi saya loh ya, asumsi saya. Dia itu bukan lagi orang yang konservatif karena dia mau belajar saham itu satu. Buka account, ikut membership saya, bayar. Kan seperti itu ya, bayar membership saya. Kemudian dia mau belajar trading yang baik dan benar. Itu udah pasti bukan konservatif. Tinggal antara dua nih, moderat atau agresif. Itu saja saya bekali dengan money management yang baik soal trading. Kenapa? Karena meskipun saya punya sistem trading sudah teruji 10 tahun lebih, tetap saja yang namanya resiko pasar itu akan ada. Walaupun ending story-nya kalau dilihat ya, mulai dari 2017 sampai dengan bulan Juni 2020, ya 4,5 tahun nih, IHSG itu turun 7,4%, sedangkan kinerja sistem trading saya tapak naga naik 95%. Ini ujungnya. Tapi kan Anda bisa lihat prosesnya itu bukan naik tegak lurus begini, Bos. Tetap ada naik turunnya. Contoh nih ya, contoh. Seperti pada saat di 2017 akhir deh. Nih, katakanlah awal start nol ya, 100 juta di sini ya duitnya. Nah, di sini kan uang jadi 179 juta. Berarti kan ada profit 79 juta sekian-sekian. Terus dalam 2 bulan jedar gitu ya. Dari profit 79 juta sisa 55 juta profit. Masih profit. Ini aja jantung itu sudah pada mau stop semua. Waktu itu kena saham Rimo ya. ARB 4 kali berturut-turut. ARB-nya bukannya ARB sekarang 7% sehari, itu mah kecil. ARB 7% sehari mah nggak ada rasanya, Bos. Gigit semut tuh masih lebih sakit daripada kena ARB sekarang yang cuma 7%. ARB yang sebenarnya itu satu hari bisa 25% turun. Ini kena 4 hari berturut-turut, jedar. Mencret. Ya, itu aja udah kena separah itu portfolio dari plus 79 jadi sisa 55. Ya, walaupun ada sistem, resiko tetap bisa terjadi. Ya, walaupun ada sistem, resiko masih tetap bisa terjadi. Di 2018 nih juga udah jadi 120 juta nih profitnya. Dalam berapa bulan kemudian sisa 86 juta. Jadi ada drawdown, itu turun itu lumayan besar tuh. Ya, kemudian naik lagi. Ya, Anda jangan lihat oh ini dari 0 jadi 95%. Nah, ini perjalanannya naik turun. Apalagi sekarang kena Covid nih, gitu ya. Seperti itu. Dari 117 jadi sisa 95. Wah, turunnya berapa itu? Banyak tuh. Seperti itu. Tapi at the end performance-nya tetap jauh mengalahkan performance-nya market, performance-nya ISG. Jadi member saya bekali dengan money management apa segala macam. Dan kalaupun mereka loss mereka juga tidak akan sampai seperti saham Look. Dari 2000 sekarang under 300 kalau nggak salah. Itulah gila tuh. Apalagi semua dana kliennya dimasukkan ke saham Look. Yang saya dengar begitu si financial planner ini. Itu tambah gila lagi, kayak ibaratnya kayak Look, titelnya financial planner, tapi kok nggak ngerti manajemen portfolio, kok bisa di all in kan di saham Look semua. Itu otaknya taruh di pantat kayaknya. Tolol sekali gitu loh. Tapi tiap hari di Instagram, oh eye catching banget nih, kayaknya well educated banget, kayaknya smart banget nih, memberikan edukasi. Edukasi apa? Saya lihat edukasi kok biaya persalinan sesar 80 juta kalau nggak salah ya, 80 juta apa 60 juta. Saya sampai, hah?
Lawang istri saya melahirkan di rumah sakit swasta terkenal, sudah TBK, kamar VIP, ya kan. Terus ibaratnya full cover, semua sisi ada, pengobatannya apa segala macam, melahirkan sesar. Nggak nyampe itu 25 juta perasaan. Ini kok bisa 80 juta apa 60 juta? Smart banget orang ini. Dari situ saya udah judge, ada yang salah ini. Kayaknya semua yang di sosmednya dia itu berupaya untuk membuat audiensnya menjadi fear, menjadi takut, sehingga butuh bantuan. Sehingga ada gap, ibaratnya posisi finansial saat ini dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Ada gap di sini sehingga orang ini butuh pertolongan. Jasa financial planner si ini gitu. Ketahuan bos modusnya, ya. Nah, kalau saya deposito saya nggak punya bos, properti saya nggak punya, properti investasi ya, properti saya nggak punya, terus reksadana adalah dikit ya 20%, reksadananya pun reksadana pasar uang, jadi uang ini sebenarnya cuman ya parkir doang, kalau dibutuhkan untuk beli saham ya langsung tinggal switch, tak, tinggal main klik doang, tak tak, udah kebeli ya. Obligasi nol, saya nggak suka obligasi karena ya mau jualnya nggak bisa langsung saya jual hari ini kemudian dananya langsung bisa saya pakai untuk trading saham, sulit, jadi ya males saya taruh di situ. Dan sisanya Anda sudah tahu secara matematika berarti 80% aset saya ada di saham. Tapi ini fleksibel ya, kadang di saham kayak tempo hari bulan 2, 3, 4 itu saya cuma bisa 20% aja sahamnya, 80% duduk nih, duduk ngincer di reksadana, duduk manis di reksadana pasar uang, duduk manis ngincer kayak sniper lagi ngincer mangsa gitu kan. Cas. Begitu tak sudah ada momennya, hantam habis. Seperti kayak hari ini kan saya udah kepake dana margin lumayan banyak. Jadi artinya cash habis. Seperti itu. Ya. Nah, kembali ke permasalahan tadi. Nah, ini saya kasih lihat. Rata-rata dari info yang saya terima itu orang semua masuk dibelikan look harga average-nya 1450 sampai dengan 1600. Jadi kira-kira di sini nih. Ya, kira-kira di sini, kalau nggak di sini di sini. Ya, antara dua lah ya. Nah, pertanyaannya ini kan sempat naik ke 2000-an, 2000 tuh. Kenapa nggak dijual? Itu satu. Ya itu pertanyaan tuh. Itu satu. Kedua, kenapa belinya di sini? Kenapa nggak di sini? Bukankah dia menyuruh nasabah untuk buka account trading saham di salah satu sekuritas yang ternyata sekuritas itu menjadi underwriter IPO-nya Look? Nah, mengapa tidak beli di sini, bos? Kenapa nggak beli di sini, bos? Ya, kenapa nggak beli di situ, bos? Kenapa belinya di sini, gitu loh? Itu satu, ya aneh. Terus ini hampir ARB di tanggal 9 Agustus. Ya, 2019 hampir ARB cedung satu hari turun 21%, tutup di 1480. Kenapa besok-besoknya tidak dijual? Mumpung masih rugi dikit. Kalau yang di 1450 masih untung gitu ya. Kalau yang 1600 mumpung masih rugi dikit. Ya. Dan lagi harusnya ya kalau memang si financial planner itu niatnya adalah baik dan dia memang punya pengalaman di market gitu ya dalam trading saham. Ini loh volumenya tiba-tiba nyusut hilang. Ini ada sesuatu yang janggal, bos. Ya. Volumenya nyusut hilang, bos. Ada yang janggal. Kenapa nggak cepat-cepat dijual pelan-pelan? Gitu loh. Kok iya sampai di sini toh ya, bos. 274 nih hari ini. Kok ya pinter banget gitu loh. Terus ngeles dia. Loh, yang saya pilih ini bukan gorengan loh. Tapi saham yang kedepannya bisa seperti Amazon. Amazon waktu IPO siapa mau beli? Siapa bisa menduga? Ini bisa seperti Amazon. Kalau yang saya tangkap begitu loh ya. Oke, lu bicara fundamental. Oke, ya you bicara fundamental. Oke, saya ajak you bicara fundamental. Mari kita ke fundamental. Ya. Oke. Ini laporan keuangan Look. Laporan keuangan Look neracanya ya. Pada 6 bulan pertama 2019, total asetnya Look
adalah 148 miliar saja total aset. Sedangkan kapitalisasi pasar pada saat itu 1,3 triliun. Jadi artinya kalau Anda mau beli 100% sahamnya Look, Anda harus keluarin duit 1,3 triliun atas aset perusahaan yang cuma 148 miliar. Artinya Anda membayar hampir 9 kali lipat lebih mahal daripada nilai aset. Tuh iya, nggak apa-apa dong. Ini waktu di harga 1.800-an loh ya. Nggak apa-apa dong beli 9 kali lebih mahal daripada nilai aset. Kan kedepannya bisa jadi Amazon gitu loh. Ya kan? Oke. Coba lihat Unilever. Unilever 6 bulan 2019 total asetnya Unilever adalah 21 triliun. Aset Unilever 21 triliun. Kapitalisasi pasar Unilever adalah 343 triliun. Ini Unilever loh ya. Emiten yang katanya tahan krisis. Walaupun krisis orang tetap mandi sehari 2-3 kali. Ya kan? Setiap rumah walaupun terjadi krisis keuangan pasti ada produknya dia. Ini wajar bos. Kalau ibaratnya kita beli 10-15 kali lipat lebih mahal daripada asetnya. Oke bos, Unilever udah jelas. Ya kan? IPO-nya Unilever kapan sih? Udah nggak usah ditanya. Udah lama. Di 1982. Jadi orang udah tahu lah kayak apa tahan bantingnya Unilever. Seperti itu. Kalau Look IPO-nya 2018 bulan November. Kalau yang the next Amazon itu sebenarnya nebaknya gampang bos. Nggak susah-susah bos. Ibaratnya mau cari yang harganya bakal naik 10 bagger. Simpelnya begini, ini yang udah terjadi ya. Contoh nih. INKP 2016 bulan 6 harganya masih Rp920. Ya. Terus 2018 2 tahun kemudian harganya 18.000. Hampir 20 kali lipat. Artinya 2000%. Ya, kenapa bisa begitu? Simple bos, ya, simple bos. Dari 2016 ke 2017 Anda lihat laba bersihnya naik nggak? Naik dari 600 miliar jadi 2,2 triliun. Ya, 6 bulan ke 6 bulan nih compare-nya apple to apple. 2016 total nilai asetnya 91 triliun. Sedangkan kapitalisasi pasar hanya 5 triliun. Jadi artinya kalau Anda punya uang 5 triliun, mau beli 100% saham INKP, cuman ngeluarin duit 5 triliun itu dapat 100%. Ini kita ngomong gampang aja ya. Kita ngomong gampang dulu ya. Terus, dengan membayar 5 triliun saja, Anda mendapatkan perusahaan dengan aset 91 triliun. Artinya kan under value ini namanya. Nah makanya waktu dia naik ke harga 18.600, Anda lihat kapitalisasi pasarnya adalah 101 triliun. Di mana pada saat itu nilai asetnya adalah 119 triliun. Artinya aset masih lebih besar daripada kapitalisasi pasar. Ini dari 900 ke 18.600 bisa make sense. Karena waktu 900-an under value banget. Gitu loh. Ya, under value banget. Waktu dia naik ke 2.500 aja nih, kapitalisasi pasarnya masih 13 triliun. Asetnya 95 triliun. Makanya dari 2.500 ke 18.000 itu bisa bos, make sense. Gitu loh ya. Kalau you mau bilang Look bisa jadi kayak Amazon, komparasinya seperti itu. INKP sendiri sudah listing sejak 1990. Jadi bukan perusahaan baru. Seperti itu. Look masih ingusan. Terus bisnisnya apa? Jangkrik printing. Ya you orang tahu sendiri lah. Kalau bisnis printing itu kayak apa sih? Cuman dokumen solution gitu. Komparasinya mungkin ke ASGR kali ya.
Astagrafia. Nah, kan komparasinya ke sini mungkin. Astagrafia. Daripada beli Look, kenapa nggak beli ASGR aja? Loh iya toh. Sampai katakanlah di 2019 deh, ASGR itu kapitalisasi pasar di bawah aset. Lebih kecil daripada aset. Kenapa nggak beli ASGR saja yang ibaratnya secara sisi perusahaan total aset lebih besar daripada Look. Look cuman, aduh ini berapa sih? 148 miliar, anjrit. Aduh gitu ya. Jadi maksud saya kenapa gitu loh. Kejadian ini harus dijadikan pelajaran bagi Anda semua bahwa seharusnya kalau mau fair, betul-betul fair, financial planner sebagai dokter umumnya terlebih dahulu, ya benar-benar kasih advice. Sekarang Pak, contohnya, Bapak oke, mau ke saham. Baik Pak, ada dua opsi nih Pak. Bapak mau beli langsung sahamnya sendiri, atau kalau Bapak sibuk tidak sempat menganalisa, walaupun kita sudah ajarin cara analisanya, tapi Bapak sibuk dengan kerjaan, maka ada cara lain lagi Pak. Gampangannya Bapak bisa beli reksadana saham. Seperti itu. Nanti kita ajarin cara buka akunnya, Bapak cara belinya seperti apa, timing belinya seperti apa, nanti kita ajarin. Yang penting return yang Bapak inginkan segini toh average returnnya. Nah kita udah scale, kita sudah coba backtest timing beli yang bagus untuk reksadana saham itu adalah seperti ini. Oh tapi Mas Hadi, saya takut beli reksadana saham. Kan belakangan ini banyak berita-berita kayak gitu. Oke Pak, daripada Bapak pusing beli reksadana saham yang ibaratnya manajer investasi masih harus milih-milih saham yang mana, Bapak beli aja reksadana saham yang berbasis indeks. Misalnya indeks LQ45, itu udah pasti Pak, manajer investasinya isi sahamnya adalah LQ45 saja. Nggak mungkin ada saham yang aneh-aneh. Karena judulnya reksadana saham indeks. Seperti itu. Oh gitu. Kasih solusinya gitu loh. Bukan cuman, mau kejar return segini ya untuk memenuhi impiannya yang sebesar ini ya. Oke, caranya begini loh. You serahkan duitnya ke gua, tiap bulan mesti setor begini, ntar gua bantu kelola. Oke, bantu kelola itu artinya kan kasih advice mungkin loh ya. Ini ternyata enggak, dia yang mencetin. Oke, enggak masalah kalau dia memang ada izin sebagai remiser. Ya kan nanti tinggal dicek ada WPPE enggak. Ya, ada WPPE enggak dia? Kalau enggak ada selesai dia. Ya, kalau enggak ada selesai dia. Ya, OJK bisa masuk di situ nanti. Loh kamu nggak ada WPPE, kenapa kamu bisa mencetin uangnya orang? Nah, di situ ya, OJK bisa masuk di situ. Katakanlah dia punya WPPE, oke. Tapi kenapa kliennya nggak bisa jual? Ayo, kan akunnya atas nama klien. Kenapa klien nggak bisa jual? Kena lagi dia di situ. Ya, jadi di situ jalan masuknya si OJK pertama di situ aja dulu. Ya, jangan masuk dari sisi financial planner-nya. Oh, ternyata belum ada undang-undangnya. Nggak usah masuk dari sisi situnya. Masuk aja dari sisi di mana kenapa klien lu yang punya akun ini gak bisa transaksi. Lu larang transaksi. Kan kalau klien bisa mungkin udah jual ini di 2000-an. Aduh newbie gitu loh. Beli 1.600. Sekarang 2.000. Cuan 20% lebih. Masa gak jual newbie gitu loh. Newbie 5% cuan cabut. Gitu kan. Nah, ini kenapa pada gak jual semua? Karena kalau saya lihat ya di beberapa media-media katanya susah jual, nggak diizinin jual dengan berbagai macam alasan. OJK bisa masuk di situ. Ya, OJK bisa masuk di situ. Intinya saya kenal kok beberapa financial planner yang wise, bijak. Mereka tidak seserakah ini. Contoh simpelnya, Anda butuh insurance, oke kita kenalkan beberapa agent insurance. Nih ada beberapa perusahaan insurance yang nanti akan ngobrol aja langsung. Loh, si financial planner dapat apa dong kalau begitu? Nanti dapat komisi dari si agent insurance. Nah, tapi yang mana ya terserah kliennya yang milih mau insurance yang mana. Gitu loh. Jadi cuma dapat fee tapi ya enggak gede. Memang enggak gede. Cuman kan lebih fair. Lebih fair gitu loh. Ya kan? Atau misalnya loh kalau kliennya butuh tradingan saham dapat apa nanti si financial planner dari sekuritas? Aduh, nggak usah serakah-serakah gitu deh. Ya kan? Kalau misalnya diarahin ke reksadana saham aja, mungkin yang misalnya dapat separuh dari fee biaya beli reksadana saham, udah terima kasih loh. Kalau saya mah dikasih begitu mah udah kamsia-kamsia dah. Yang penting kan klien senang, ya tuh.
Terus klien juga tidak dikungkung, tidak dikurung. Oh, sini duitmu, gua yang tradingin. Oke, lu yang tradingin, track record lu kayak apa? Iya dong, ya kan? Lu yang tradingin, track record lu kayak apa? Bisa nunjukin nggak yang begini? Bisa nunjukin nggak yang seperti ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa nunjukin track recordnya. Oh, jelas-jelas dia masukin semua duit nasabah ke saham lu kok. Itu goblok. Gak ada istilahnya ngerti tradingan saham, gak ada istilahnya ngerti fundamental, technical, pret. Gak ada itu, goblok itu. Jadi jangan ditanya, ada gak historis kinerjanya? Ya. Loh, kenapa lu gak terima dana dari orang aja, lu yang kelola? Saya, sorry to say, saya gak mau. Kenapa? Satu, saya gak punya lisensi wakil manajer investasi. Kalaupun saya punya license itu, saya gak punya PT-nya. Jadi saya males. Ya, saya males. Alasan ketiga, males manage dana orang. Kalau saya nggak betul-betul sure dia adalah orang yang karakternya sama kayak saya, agresif. Karena kalau nanggung di mana-mana ya, di mana-mana ya. Orang kalau loss itu berkicau kemana-mana. Ya, oh saya loss lo, ditahan dia, saya loss lo, gini. Tapi kalau cuan, mana ada ngomongin ke rekan-rekannya. Ibaratnya ngasih rekomendasi, lu ke hadiah aja gini. Jarang bos. Lebih banyak kalau loss, padahal lossnya nggak banyak loh, lossnya dikit doang, udah keluar pakai toa. Gua loss lo, anjrit. Itu males. Karakter orang macam-macam bos. Loh kenapa buka membership? Loh membership itu kan bukan rekomendasi ya. Membership angka bicara itu bukan rekomendasi. Gua cuman infoin. Besok yang gua mau beli saham apa? Ini. You mau ikut atau enggak terserah. Begitu loh. Saya enggak, you harus belinya. Beda bos. Saya enggak ngasih rekomendasi. Enggak. Yang saya kasih adalah list tradingan saya. Emiten yang saya incar itu apa-apa aja. You orang kalau mau ikut ya terserah. Kan duit kalian. Kan gitu ya. Itu kan duit kalian. Dan kemudian orang kalau mau ikut, nah ini saya ajarin nih money manajemennya ada nih, gini ya. Ya, ada rule-nya seperti ini ya. Nah itu, saya nggak jualan rekomendasi, enggak. Yang saya membership itu isinya adalah list saham-saham yang saya secara pribadi saya tradingin gitu loh. Saya sharingkan ke Anda, mau ikut silakan, enggak yang apa-apa gitu loh, nggak ada paksaan bos. Jadi saya nggak jualan rekomendasi, sorry to say ya. Orang kalau mau ikut silakan, enggak ya nggak apa-apa. Saya nggak jual rekomendasi. Yang saya sharingkan adalah apa yang akan menjadi incaran-incaran saya untuk trading saham. Secara private. Seperti itu, dianggap bicara. Nah, orang kalau suka, tertarik, pingin tahu resepnya kayak apa, formulanya kayak apa, dari angka bicara, yuk kita ke workshop trading class. Di situ saya buka formulanya, resepnya saya buka. Ayo orang bisa screening, hasilnya sama dengan yang saya screening. Seperti itu. Jadi ada step-stepnya bos, nggak langsung ikut workshop ya. Enggak. Dan lagi kalau dilihat dari harga yang ditawarkan oleh si financial planner itu, aduh membership saya mah masih jauh di bawah harga si financial planner itu. Aduh bener dah, berarti punya saya kemurahan dong membership saya ya. Dengan ibaratnya return yang seperti sekarang, yang seperti Anda bisa lihat, wah berarti membership saya murah dong. Kayaknya harus naikin harga lagi deh. Oke, kalau kepanjangan videonya Anda dengerinnya dipercepat aja speednya ya, 1,5 atau 2 kali ya, biar cepat gitu. Oke, thank you for watching.